Juleha Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rinal Channel. Nah, bagi yang belum subscribe dulu ya, karena itu ada tombol notifikasi. Nanti Anda akan mengetahui video-video saya yang terbaru. Jangan lewatkan. Nah, sekarang saya ada di Kemayoran ya. Kemayoran. Ini saya berada di tengah tukang sembelih nih. Waduh, kacau nih. Saya di tengah-tengah tukang jagal ya. Nanti akan saya perkenalkan. Ini siapa nih, bawa beginian nih ya? Golok lah gitu bacanya, golok nih. Wah, ada apa nih di Kemayoran ini? Oke, nanti kita tanyain satu-satu. Oke. Nah, di sini adalah Juleha Jakarta DPD Jakarta Pusat. Ketuanya siapa nih? Perkenalkan Bang. Nama saya Ibnu Iban, Ketua DPD Jakarta Pusat. Juleha. Oke. Nah, kalau ketua pasti punya anak buah nih. Iya, betul. Ada anak buahnya nggak Bang? Bisa diperkenalin nih Bang, biar tahu nih semua. Sebelah kanan saya Bang Fadil. Bang Fadil Sebagai bendahara DPD Juleha Jakarta Pusat. Oke, siapa lagi Bang? Sebelah kiri saya pojok Bajau Babu. Oh, ini. Bang Fahrudin Yusuf. Oh, Bang Fahrudin Yusuf. Sebagai sekretaris Juleha DPD Jakarta Pusat. Siap. Siapa lagi? Ada lagi? Kebetulan wakil ketua berhalangan hadir. Oke, siap. Nah, ini kita sudah banyak ya yang mengenal juga. Ada yang belum juga mengenal Bang, benar ya. Ada yang belum mengenal Juleha juga banyak tentang masalah pisau, terus masalah hewan kan. Cuman yang saya bilang waktu itu, nanti memang kita ada kajian khusus untuk syariat. Kalau kita kan bukan nih. Ini kita bukan ngaji. Nah, ini sebenarnya lagi apa nih Bang tadi? Ini lagi rapat atau bagaimana ya? Kita silaturahmi dengan anggota Juleha DPD Jakarta Pusat. Karena sebelum pandemi ini kita ada vakum karena kondisi COVID. Makanya sekarang baru pertemuan lagi. Kita ketemu anggota dan saling bertukar pikiran, masukan-masukan dari anggota apa kepada DPD yang akan dilakukan nantinya apa, program apa aja akan dilakukan. Oke. Tadi saya dengar kayaknya ada ketua umum Juleha ya datang. Ada tadi. Alhamdulillah tanpa tiba-tiba mendadak itu datang Ustaz Ketua Umum Juleha Indonesia Bapak Ustaz Ali Subat. Saya berarti telat ya. Memang tadi ada rapat tertutup ya. Ada rapat tertutup dari pengurus-pengurus di Juleha ya. Untuk demi kemajuan dari juru sembelih ya. Nah, kita ngobrol santai nih. Ini abang ini namanya siapa nih? Ustaz? Oke, abang? Biasa aja. Biasa aja. Nama saya Bang? Egi. Nah, ini kalau kita nanya satu persatu tentang suka dukanya lama ya. Cuma saya tanya, penyembelih kan Bang? Iya. Betul. Kira-kira pisau apa yang digunakan? Ini kan banyak nih kemarin yang nanya, Bang. Kalau tukang-tukang sembelih itu tanyain dong atu-atu pisau gajoannya. Ada nggak Bang pisau gajoannya? Ada yang bawa nggak? Kalau buat sembelih sih nggak dibawa. Oh nggak dibawa. Tapi cuman kalau buat keset dibawa, bisa keset. Nah, kan ya Bang. Coba kita liatin. Kan penasaran nih, ini tukang-tukang sembelih nih. Ini Juleha nih dibilangnya profesional. Nih. Ini buat ngeset Bang ya? Iya. Buat keset juga, buat sembelih bisa juga. Kambing bukan? Kinclong banget ya tuh. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Kinclong banget ya. Ini skill asahnya nih udah gape nih, udah ketahuan ya. Udah rapi. Juru sembelih asli ya. Juru sembelih asli nih ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan. Udah kelihatan tuh. Cakep. Ini suka dipakai sembelih juga nggak? Buat kambing. Oh, kambing. Kalau sapi biasanya nanti pakai stainless atau karbon. Karbon. Tuh kan. Gue bilang juga tetep karbon yang benar. Bukan promosi ya. Emang bener Bang ya? Menurut ente kenapa Bang bisa pakai karbon Bang? Enak aja dipakai. Kalau menurut ente yang stainless pabrikan emang bagus. Cuman menurut ente gimana? Ini kan beda-beda ya. Menurut ente gimana? Kalau baja karbon, kalau baja stainless sama Iya, makin tinggi grade
diasah, dia semakin licin. Oke, tuh. Kalau banyak karbon semakin tinggi semakin ketat bagus. Kalau Dan juga beda di kulit sapi itu beda banget. oh gitu. Satu ini ada cerita karbon pisau garpu, Hmm. jangan banyak pisau garpu. Itu cukup di kristalnya, masya Allah tadi. Tapi kalau karbon itu memang tergantung penyepuhannya, benar? Iya. Oh ya, ingat penyepuhannya. Kalau pabrikan memang udah jadi, ya udah siap pakai lah ya. Cuman kalau karbon, kalau prima itu tergantung penyepuhan, ya. Nah itu biasa pakai berapa senti? Kalau yang sapi? Biasanya gacorannya 18 cm, 17 sampai 18 cm. Sapi? Iya. Ya ini kan pendek bang. Cuman dibuat kambing mah Oh kambing. Ini berapa senti nih? 15. 15. Kalau yang sapi 18 sampai 17 sampai 18. 17 sampai 18. Nggak ada di atas 18 nggak punya deh. Berarti makanya 18. 18 nggak deh. Kalau sapinya di atas 600 700 ke atas pakai itu. Iya. Jadi jangan ngikutin ya. Ini pemula kebanyakan begini. Pengen ngikutin pakai yang pendek nih, jangan ya. Jangan pakai. ya. Oke, siap. Duluan. Salam. Jadi banyak yang ngikutin, bang saya pengen yang pendek nih. Jangan dulu. Sarannya dulu nih, ntar dari satu. Sarannya bang buat pemula. Ini juru sembelih semua ya. Ini udah istilahnya pengurus juru sembelih. Nah inilah yang patut kita interview ya. Coba bang gimana bang? Menurut kan beda-beda. Nah, buat pemula. Saranin sih kalau buat pemula pertama kali harus lakukan edukasi dulu. Pelatihan. Kalau pemula biasanya aneh kita berbicara hari H ya. Hari H. Biasanya kan banyak tuh mudohi yang ingin belajar motor. Itu aneh biasanya nyediain pisau paling panjang 27 cm. 27 cm. Model pisau. Model pisau panjang ada yang pasador sama pina sama golok. Oke. Itu doang paling yang buat. Dan juga lihat orang juga. Kalau misalkan dia emang benar-benar pemula, jangan sampai dia pegang pisau. Oke, pemula itu emang harus benar-benar edukasi dulu. Kita lihat cara megang pisaunya. Kalau emang cara megang pisaunya dia udah gemeteran kaku, kita juga jangan saranin di motor. Oke. Pertama kali yang harus dilakuin, apakah praktek dulu nih pemula nih? Ntar dari sini lagi nih. Pemula itu ngasah dulu atau praktek? Ya coba nih abang ini. Jadi kalau saran saya pribadi, maksudnya kalau buat pemula sih lebih bagus belajar ngasah dulu, jangan belajar langsung motong. Oke. Maksudnya dalam artian gini, ketika kita bicara hari H, ketika kita sudah tampil di hadapan umum, ekspektasi masyarakat kan bahwa seorang juleha itu mampu untuk memotong sapi secara benar gitu, syariat gitu. Tapi kalau pada saat di lapangan ketika kita ada sesuatu gitu yang terjadi dengan pisau, kita bingung sendiri gitu kalau kita nggak bisa ngasah gitu. Siap. Maksud saya tuh seorang juleha jangan ingin tampil dulu depan umum gitu. Kita di belakang layar kita perdalam ilmu dulu gitu. Oke. Perdalam ilmu asah. Nanti kalau memang ketika kita kira-kira kita sudah siap gitu, memang kita sudah siap, akan ada waktunya, ada saatnya kita buat tampil depan umum. Nah ini dari ketua, gimana ketua? Tambahin. Sama ya. Ada Ngasah. dulu, berarti ngasah ya. Ada lagi? Setelah asah kita siapkan mental. Oh itu dia yang paling Siapkan mental. Karena kan begitu kita latihan, kan sendiri atau mungkin orang nggak terlalu banyak. Begitu hari H kan kita ditonton orang banyak, sapi stres, itu juga bisa stres juga. Makanya itu buat mental kita siapin. Yang pertama tadi Asah. yang kedua mental. Iya. Oke, ini ada yang nambahin lagi? Saya tambahin. Oh ya, silakan. Gak apa-apa, bebas. Ini acara bebas ya. Ya, saya Sahril ya, Sahril Gadi. Jadi gini, seorang penyembelih apabila memang dia baru ingin tampil dalam suatu kegiatan, apalagi yang berkaitan dengan acara penyembelihan, minimal satu
dia harus punya ilmunya. Nggak cukup ya kan kita nyembelih sekedar nyembelih. Semua orang pun bisa nyembelih ya kan. Oke. Tapi kan teknik harus tahu semua. Artinya yang pertama ilmunya harus dia kuasai. Nggak sekedar ilmunya dan orangnya juga harus ibadah ya kan. Dan setelah itu dia tahu semua teknik penyembelihan, bagaimana dari bagian-bagian bilah, dan juga harus tahu teknis pengenalan hewannya juga. Oke, siap. Ya kan? Oh, ya. Nggak cukup. Jadi kalau kita bilang kuasain, ya kan, hewan juga kita harus tahu karakternya ya. seperti apa. Barulah kita bisa mumpuni dalam penyembelihan. Jadi seorang penyembelih itu dia harus taat dalam urusan agama juga, dan juga dia harus tahu ilmunya dan juga harus tahu karakter hewan. Oke, siap. Ya Nah, bagaimana? ini tadi nih dinungguin nih. Dinungguin tadi nih. Pengen unek-unek nih kayaknya. Ya gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan Afandi. Saya termasuk anggota dari Juleha DPD Jakarta Pusat. Ya, saya juga termasuk baru juga berkecimpung di dunia sembelih. Ya, alhamdulillah dengan bergabungnya saya di Juleha ini, saya dapat banyak ilmu, banyak manfaat, banyak saudara yang saya dapat di sini. Ya, pertama saya memang baru belajar banget masalah sembelih, dan alhamdulillah banyak dari teman-teman dari Juleha ini ngasih ilmu, enggak hanya cuman penyembelihan, tapi banyak gitu kayak standar ketajaman pisau, apa yang harus kita ketahui sebelum menyembelih gitu kan, karakter kulit kurban apa hewan gitu kan. Jadi kita nggak bisa asal kita pengen motong doang tuh nggak bisa. Oke. Tetap kita harus punya ilmu dari dasar kayak gitu, pengetahuan yang dari dasar semuanya gitu. Ya, untuk teman-teman yang mau belajar gitu harus kita dari dasar kepada yang ahlinya, jangan otodidak atau dari media-media yang sosial, yang tetap harus ada gurunya gitu. Oke, siap. Ini ada lagi yang mau nambahin? Cukup. Berarti intinya gini, di komunitas Juleha ini siapa aja bisa masuk, Boleh. ya, boleh aja bisa masuk semua. Nah, ini kan di Jakarta Pusat ya. Ada nggak pesan-pesan buat orang-orang nih yang di Jakarta Pusat kalau mau daftar gimana? Kalau untuk orang yang mau daftar, ya kita kan masih proses untuk pendaftaran online. Oke, kita masih. Cuma kalau emang mau daftar atau menjadi anggota, ikut kajian dulu, datang aja. Atau nanti bisa kontak saya. Oke. Untuk WA nanti kita masukin dulu untuk datang acara kajian. Oke. Pertemuan rutin per 2 minggu, insya Allah dalam setiap bulan. Jadi sebulan ada 2 kali pertemuan. Oke. Itu untuk Jakarta Pusat ya? Ya memang khusus ya, karena memang per wilayah ya. Per wilayah. Nah, ini Jakarta Pusat ini apa saja sih yang sudah kegiatan apa saja sih yang udah dilaksanain tahun kemarin misalkan? Kemarin kita untuk anggota kita udah mengadakan SKKNI, pengetahuan tentang SKKNI selama 13 butir sekali. Standar kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Itu kita udah lakukan. Terus kita juga kemarin nih anggota kan tinggalnya beda-beda nih. Jadi kita sowan ke mereka, ke Menteng kita udah, ke Karet kita udah. Jadi kebetulan kita ketemu dengan DKM daerah sekitar. Oke. Jadi kita juga udah kembalikan pelatihan yang kemarin. Ya, dan insya Allah kita nanti akan mengadakan pelatihan juga, dan ada program-program lagi yang akan kita lakukan di luar pelatihan, tapi berupa penyembelihan juga. Oke. Itu nah kalau pelatihan itu biasanya ada medianya nggak, kayak kambing atau sapi gitu biasanya kalau pelatihan? Biasanya ada. Kalau untuk kambing pelatihan, kalau kemarin pelatihan kita kambing, nextnya nanti kita mudah ada program untuk sapi. Mantep ya. Tergantung ininya aja ya, peserta kali ya. Apa kalau beli sapi kan mahal nih? Apa tergantung Kita peserta? bundling. Jadi rencananya next kita sebelum puasa
kita menjual daging sapi. Oh gitu. Sambil buat Oke. pelatihan buat anak-anak Ya. ini edukasi sekalian. Nah nanti kalau pelatihan itu yang motong sapi atau motong kambing dicari yang benar-benar belum bisa motong apa yang udah Kita kemarin kita random, kita Oh, acak dari Oke. peserta. Tapi itu kalau di random, kalau yang misalkan udah bisa motong juga dong. Ntar, apa gimana? Iya, apa motong? Cuma biasanya kita tanya dulu, udah Oh. pernah belum? Iya. Nah, kalau udah pernah, mungkin kita lebih utamakan yang belum pernah gitu. Iya sih. Kalau peserta biasanya kan muka-muka baru kelihatan ya. Iya. Kalau pengurus yang kita udah kenal biasanya udah tahu lah. Tapi kalau peserta yang misalkan ada yang belum kita kenal, memang dia belum pernah nyembelih, kita kasih kesempatan ya. Cuman memang kendalanya itu di masyarakat ya yang pengen ini kan setahun sekali nih. Bang, emang benar kita belajar, tapi kan potongnya setahun sekali bang. Saya belajarnya di mana gitu? Ada nggak solusinya? Kalau di kita di DPD Jakarta Pusat, kebetulan ada teman punya kandang, Oh gitu. mau motong pagi. Itu sapi kambing. 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 Kita adanya kambing, sedia kambing. Kalau emang dia mau datang, bisa minimal lihat dulu. Oke. Lihat penyembelihan. Kalau emang bisa sempat kita bisa ada beli. Gitu. Oke, siap. Pokoknya nanti ini kita hanya silaturahmi aja. Saya pengen memperkenalkan aja Juleha di Jakarta Pusat. Nah, itu tadi udah dari organisasi nih. Visi dan misinya dulu sendiri apa sih? Kalau cara jelek ya, mengedukasi masyarakat bagaimana penyembelihan yang halal sesuai dengan syariat. Mungkin kedengarannya klise, cuma kita mengedukasi masyarakat itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Kadang-kadang kita memberikan edukasi atau di masjid DKM yang dekat kita pun gitu, kadang masih ada orang-orang yang orang tua yang harus kita tetap kita edukasi dengan cara yang ihsan gitu, dengan cara yang baik dengan tanpa menyinggung mereka. Oke. Bukan berarti kita di Juleha merasa paling pintar, Ya. tetap sama kita sharing ilmu bukan mengajarkan. Ya. Kalau mengajarkan kesannya kita menggurui dan kita mau sharing ilmu. Sharing ilmu dan pengalaman ya. Iya, betul. Jadi supaya jangan tersinggung lah ya. Iya betul. Nah, ini mempersingkat waktu, senjata-senjatanya nih nanti bisa dilihatin juga. Nah, kalau abang kira-kira pakainya pisau berapa senti, mereknya apa bang coba? Jadi gacoan. Ngobrol santai nih. Iya lah. Tapi secara singkat nih. Singkat. Ntar masing-masing lagi. Kalau saya sih apa aja, insya Allah bisa. Oke. Yang penting satu. Seng bisa seng. Tadi apa aja bisa. Insya Allah kan alat tajam, Oh, jangan boleh iya, kan alat tajam. makanya. Ya kan yang penting satu, minimal kita tahu ilmu asahnya dulu. Kalau ilmu asahnya kita udah kuasain, Semua bisa. insya Allah semua bisa. Yang jadi pertanyaan saya tadi, gacoan. Kalau buat saya ya, Ah, kalau saya selama ini sih saya masih ke perilis. Perwilis berarti karbon ya? Karbon. Karbon. Oke. Lanjut. Karbon udah dua nih. Karbon. Oke. Ya. Saya pakai Victor Rosewood 14 buat kambing. Victo Rosewood 14. 14 Payung, ya. 14 cm. Senti. Cap payung. Buat kambing. Oh, buat kambing. Kalau buat sapi yang 26 Fibro. Fibrok yang 26. Wah, ini stainless nih. Stainless. Ya, itu memang ada selera masing-masing. Ya, jadi nggak harus fokus karbon ya. Kita bukan nggak jualan di sini. Ya. Kita nggak jualan. Jadi ini apa sih namanya, masing-masing punya gacoan. Karena memang ini lagi rapat, jadi nggak dibawa. Tapi ini ada nih. Bisa ditunjukin nggak? Coba, buka. Saya mau geledah. Iya, saya mau geledah. Unboxing ya. Asal jangan dirahasia aja bang. Nah, kan kita perlu tahu, kemarin soalnya banyak yang ngomong, bang coba dong pengen lihat gacoan-gacoannya. Wah, ini udah dikasih sarung semua nih tuh. Sarungnya keras lagi nih, adu tembak kayaknya. Iya dong. Jadi gacoan yang dipakai enak yang mana nih buat Nah yang mana yang gacoan? Ini bang, coba lihat. Ini ASS, Larsenso. HSS. Larsenso. Oke, ini HSS ya. Karbon ya. Karbon. D3 ya karbon. Ya. Ini komunitas ini ya. Belum lagi nanti ada Juleha Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya. Itu beda-beda semua pengalaman. Jadi Anda nggak harus ngikutin karbon ya. Dan Anda juga nggak harus ngikutin stainless. Masing-masing punya kesenangan selera. Jadi tergantung skill asah. Ya kan? Ini karbon. Abang apaan, Bang? Kalau untuk
untuk pabrikan saya pakai Don Carlos Bulnos 10 in. Don Carlos Bulnos 10 in. Tenis 2. Tuh, tenis 2. Kalau yang handmade itu saya pakai Unimog, bekas Unimog tuh. Berarti Belen ya. Belen. Ada stainlessnya, ada karbon. Karbon. Nah, ada nggak yang pakai baja modern? Baja Buat modern. modern kayak Slipner gitu, yang buat motong di sini ada nggak ya? Yang pernah pakai baja modern? Sebenarnya ini juga disebutnya baja modern katanya kan, karena diprosesnya secara modern ya. Maksudnya baja-baja kulit yang baru lah. Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau tadi abang udah ini apa? Biasa-biasa aja kalau nggak bisa. Nggak apa-apa. Maksudnya tuh pisaunya jenisnya stainless atau baja karbon? Bang? Teknis biasa loh, Pak. Stainless biasa. Oke. Itu buat kambing atau buat sapi? Buat kami. Buat kambing. Kalau Oke. bangannya kan emang dari alhamdulillah turunan. Udah turunan. Kuat. Oke. Berarti emang udah Jadi ada kan darahnya. gimana ya? Nggak ada pakai pisau yang gimana gitu. Harus tahu cara pakainya. Betul. Soalnya kemarin ada yang bilang gini bang, di komentar itu, bang kalau pisau nggak usah mahal. Saya pakai pisau yang 5.000 bisa jadi. Ya bisa bener. Lah bisa ya. Bener itu kan selera dia yang 5.000 misalkan ya selera dia. Kalau saya sih nggak mau yang 5.000 gitu. Ya selera dong. Ya kan? Pilihan itu pilihan. Bang, bukan masalah mahal, yang penting tajam itu bukan dari misalkan baru jadi tajam enggak dong. Nggak langsung pun payah pun tajam kan. Ada proses. Nah, gimana nih tanggapannya nih? Kalau misalkan ada orang penyembelih, tapi diasain orang, coba Pak, ini dulu deh. Orang penyembelih, dia nyembelih, tapi yang ngasah orang. Menurut ente gimana? Saya juga pernah kalau lagi capek ya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Enggak. Ini orang yang benar-benar nggak bisa ngasah, diasain orang. Nah, ketika orang itu sakit atau meninggal ya musibah lah ya. Ini menurut ente gimana? Seorang penyembelih tapi dia nggak bisa ngasah, dia diasain orang. Kalau nanti sih nggak harus dijadikan wajib hukumnya. Penyembelih harus bisa ngasah. Ada emang yang benar-benar dia penyembelih nggak bisa ngasah. Ada yang benar-benar bisa ngasah. Emang cuman kalau di jurus hal ini kan emang namanya kan jurus hukum, jadi semua harus bisa. Cuma memang nggak harus diharuskan dalam hukum, lo harus bisa ngasah. Oh iya. Cuma disuruhnya kan setajam-tajamnya pisau. Tajam. Pokoknya Cuma tajam, mau sama sampai aja bebas. Oke. Ini pendapat nih kan beda-beda ya. Oke. Cuma sih harusnya bisa. Harus bisa. Pokoknya ditekenin harus bisa. Harus bisa. Apa gimana bang? Iya sama. Sama. Oke. Apa? Saya lebih cenderung apa yang dikatakan Nabi. Sebenarnya Nabi sendiri bisa ngasah, jadi saya konteksnya ngambil. Oke. Ya. Artinya Nabi bisa, tapi alangkah baiknya untuk bukan ngasah kita ngasih kayak orang lain seperti dan orang lain tersebut bagian dari keluarga dia. Oke. Kayak contoh Rasulullah waktu menyembelih hewannya, dia menyuruh Aisyah untuk mengasah. Oke. Jadi kalau buat saya dua-duanya juga penting. Artinya bisa ngasih orang penyembelih itu bisa mengasah dan juga atau diasahin juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik karena kayak walaupun orang penyembelih itu nggak bisa ngasah, dia bisa di antara keluarganya yang bisa ngasah. Oh, ya jadi Jadi apa yang seperti Rasulullah. Oh, sip. Dari bang kemana bang? Kalau saya, kalau misalnya saat ini saya bisa ngasah, ada orang nitipin asan ke saya ajak orang itu ke rumah. Jadi kita sharing ilmu. Oke. Saya dapat ilmu standar ngasahnya kayak gimana, dia dapat gimana. Nah, kita sharing aja gitu kan. Jadi standar yang ketajaman kayak gimana, yang saya dapat ilmu. Jadi kan ada runtutannya gitu. Standarnya kayak gini. Kalau mungkin yang nggak bisa ngasah, standar tajam dia begini nih. Ya udah kita bagi ilmu aja gitu. Oke, siap. Pak tua. Yang penting sih belajar. Intinya. Belajar. Saya juga masih asal sama-sama. Cuma sekarang kita coba. Tuh. Kita bilang pisau yang asal-asalan belajar aja. Insya Allah ntar lama pasti bisa, masa nggak punya bisa. Intinya mau belajar. Mau usaha betul.
Intinya belajar. Terakhir, Ya kalau buat saya pribadi, kalau misalkan pisau itu kan alat kerja kita, alat pribadi gitu. Betul. Yang tahu tajam enggaknya kan kita sendiri gitu. Minimal kita harus bisa ngasah, minimal ya, bukan jadi kewajiban sebenarnya. Tapi kalau memang asahan kita memang dirasa kurang, kenapa enggak kita minta tolong orang lain gitu loh. Ya. Oh, seseorang yang nggak bisa motong juga kan bisa minta tolong sama orang lain, berbagi ilmu aja kalau kita seperti itu. Tapi minimal kita kan bisa, karena kan balik lagi tadi basicnya kita harus bisa kita gitu. nguasain dulu. Ya gitu kan, terserah itu mau asahan dari misalkan dari Abu Kutbi kan, dari Endi kan, atau dari siapapun itu kan, tergantung itu kan. Tapi kan yang tahu dari teknik pisau tajam enggaknya kan kita sendiri. Balik lagi ketika di lapangan, kalau memang sesuatu itu nggak tajam, ada sesuatu yang itu kan kita bisa ada basic gitu loh. Jadi nggak harus ketika motong nggak tajam, teleponin gini gimana nih tajam ya gitu kan, repot sendiri gitu. Minimal ada basic tuh saya. Nah, seperti itu. kalau yang sekarang nih, Bang, kalau Idul Adha bawa berapa pisau sama berapa golok? Golok sih nggak punya. Pisau, semua pisau. Berapa Bang? Sekali bawa nih, Idul Adha. Buat dagangan kan? Tahun kemarin deh, iya. tahun kemarin bawa 3 pisau. Pisau panjangnya 17 sama 18 cm. Berarti 3 ya? Iya. Oning bawa pasti ya. Iya. Terus trofi Topping nggak main. Berarti 3 pisau. Ini 3 pisau ya. Untuk berapa sapi tuh biasanya? Per kambing? Kambing enggak? Oh, sapi Kambing semua. Oh, itu spesialis sapi nih. Berarti sapinya kira-kira untuk 3 pisau itu kepake semua nggak? Pakai semua. Oke. Kalau abang gimana bang? Berapa? Saya 17 sampai 14. Oh, 17 berarti 2. Honing tetap bawa. Oke, berarti senjatanya honing juga. Bang? Saya bawa 11. Hah? 11? Wow, banyak nih 11 kan? Jadi buat cadangan. Kadang-kadang kan nggak semua pisau itu Oke. maksimal pada saat pemotongan. Memang honing untuk kita bawa. Honing Nanti kita jaga-jagain. Dan saking banyaknya pisau yang saya bawa, cuma ini doang yang dipakai. Oh gitu. Satu, yang lain nggak Oh pakai. iya, berarti yang di bawah saya bisa dong. Kalau nggak kepake, pakai satu, ya kan? Iya, gitu dong. Jadi yang lain, nah kayak ini deh, Sekarang pada kambing tiap tawar ya. pendek 14. Oh. Jadi paling panjang pakai 20. Pakai paling panjang 20. Jadi jangan ngikutin ya, ini semua pada pendek-pendek soalnya ya. Kalau buat pemula yang 30 cm ke atas lah ya, buat meminimalkan kejadian yang nggak diinginkan ya. Iya. Jangan ngikutin ini. Jadi kalau bawa golok bawa, tapi itu untuk mudori. Kadang-kadang ada mudori yang dari sembelih hewannya kita siapin. Oke. Pisau 30 cm. Oke, siap. Abang, Kalau saya bawa banyak. oh, berapa banyaknya? Ya, kalau untuk sembelih saya bawa 4. 4. Ini apa nih 4 nih? 4-nya apaan aja? Pisau 2, golok 2. Pisau 2, golok 2, berapa Karena kan nanti? buat jaga-jaga juga, takutnya yang satu pas kita pakai udah tumpul, kita nggak ada cadangan kan repot juga, gitu kan. Makanya harus ada cadangan. Oke. Berapa cm pisau? Pisau yang berapa tadi 10 in, in, 25 ya, cm. 10 in sama golok 27. Oh, 27. Nah. Oke, berarti 4 ya. Pisau 2, golok 2. Terus sama honing. Oning, pisau seset. Pisau seset. Ya. Ini ngerangkap semua apa ya? Iya. Nyeset juga kayaknya nih. Iya. Oh, iya, oke. Jadi kan sekarang kita bawa alat itu takut yang panitia nggak ada bawa alat gitu, makanya kita siapin juga kayak pisau seset yang murah aja gitu kan, yang penting dia bisa buat kerja gitu. Oh, udah bahaya juga nih. Ya. Bawa 1 kodi. Hah? Ya dagang kan? Gimana bang? Iya. Oh, salah. Nggak dagang. Oh, nggak dagang. Nggak dagang. Ini terlalu bahaya deh. Jadi kalau ini ngundang dia aja tadi bawa kasih-kasihin tuh. Kita siapin 1 kodi itu buat panitia yang nggak punya pisau, makanya kita Tuh siapin. kan, gue bilang apa? Baik nih orang. Kasih-kasihin, undang aja dia. Ntar banyak. Wah, ini kalau ketua, berapa ketua? Buat sapi 3, Apaan aja tuh? pisau sembelihnya 2, 26 sama 21. 26, 21. Pisau kesetnya 1 yang 20. Oh. Kalau kambing kita bawa 5. 2 buat sembelih, 3 buat nyeset. Oh, buat nyeset. Oke, air. Kalau saya pribadi bawa sebenarnya banyak sih Pak. Hampir 1 tas. Hah? Isinya bedak apa? Satu tas.
Ada alat perkakas semuanya, maksudnya ada pisau, ada golok, ada kampak juga. Gitu. Maksudnya sama juga kayak yang tadi Bang Irfan bilang, kalau memang di tempat itu nggak ada alat, ya kita minimal kita punya alat buat mempercepat kinerja juga, Bang. Seperti itu. Itu tadi udah ada berapa pisau. Kalau saya intinya bahwa yang nggak boleh saya tinggal. Kalau saya nih ya, cuma satu Bang yang nggak boleh saya tinggal. Apa? Tisu. Tisu itu nggak boleh saya tinggal karena pengelapan itu kalau tisu langsung. Kalau yang kayak kaos nih agak lama. Kalau tisu bisa kita langsung buang kan. Kalau kaos darah ngumpul di situ semua kan. Lap lagi akhirnya karat. Kalau tisu bisa. Kalau itu tisu Bang, kalau saya nggak bawa, itu langsung saya cari langsung. Saya nggak bawa nih, udah langsung suruh anak buah deh. Lu cari di mana tuh ada tisu, gue belum motong. Kalau nggak ada itu saya duduk aja dulu. Jadi habis motong nggak disiram air? Siram dulu. Baru pakai tisu. Asin dulu. Yang penting ada air deh kalau ini. Pakai tisu kalau ada air. Oh iya air. Penting. Cuman emang ini juga sih kalau aneh pengalaman ya Air itu. pusing tuh. Oh iya. Kalau aneh dipisah. Minta sama pengurus masjid siapin air khusus buat ember. cuci pisau. Bener. Ini satu lagi bener. Itu aneh nggak boleh ketinggalan ember. Makanya minta satu ember buat kita. Kalau ada yang nyuci tangan di sini, gue suruh ambil lagi airnya. Lu jangan nyuci ini buat pisau, buat nyuci pisau. Nah, ini mungkin kita sekian dulu karena ini memang masih permulaan. Nanti kita silaturahmi ke sini lagi. Saya mau tahu nih itunya. Apa sih nama? Yel dari juru sembelih kayak gimana? Coba Pak Ketua contohin biar semuanya tahu di Juleha Indonesia tuh juru sembelih halal itu ada yel buat penyemangat. Coba hitung aja 1, 2, 3 gitu. Nah. Juleha Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya merinding loh. Kenapa ya? Karena pas bilang Allahu Akbarnya itu kita kalau udah dengar takbir di malam takbiran bulu semua merinding. Karena keagungan Tuhan ya. Gimana ya seorang penyembelih itu kalau Allahu Akbar kayak mau nangis gitu. Ngerasa apa? Pasti loh. Sebagai juru sembelih ya, kita tuh pas ngedenger takbiran itu udah merinding. Apalagi ini slogannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari Rina Channel. Terima kasih. Terima kasih. Mampir ya. Makasih ya. Terima kasih. Nah, nanti kalau misalkan ada acara-acara boleh nanti saya diperkenalkan lagi ke sini untuk mengedukasi lagi. Nanti baju-bajunya apa aja nanti bisa dilihatin. Baju dari juru sembelih halal itu apa aja gitu kan. Terus cara mendapatkannya gimana? Jadi banyak juga yang pengen juga kan istilahnya bangga ya untuk logo ini. Nanti kedepannya kita akan meliput lagi misalkan dari Juleha mana. Oke, itu saja dari Rina Channel. Ditunggu video-video selanjutnya nanti podcast dari tukang-tukang jagal ini. Suka dukanya pengalaman-pengalaman yang tidak akan terlupakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.